warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI Hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, kita berjumpa kembali minggu ini di pelajaran PKN di PJJ SMP YPI belajar online. Gak masalah. Oke, sebelum kita mulai, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, buat anak-anak, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Bapak ingatkan, coba siapkan dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita minggu ini.
Bapak carikan dulu. Kelihatan kan videonya? Oke, Bapak misalkan ini merupakan tayangan dari 86. Ini coba silakan saksikan. Lihat bagaimana ketika anggota lapas dari tidak gerak ada di bawah yang larut, banyaknya pelanggar yang melawan arus. Hari ini adalah bagaimana Pak Polisi mencoba berpakaian preman dari warga biasa untuk membuktikan Ketika bukan polisi yang menegur, kok orang masyarakat biasa menegur pelanggar-pelanggar yang suka masih melawan arus, apa tanggapan dari masyarakat itu? Apakah masuk dan tidak? Itu bisa kita lihat pada hari ini. Bukan loh, apa ya? Ada lagi nih tak ya? Itu larangan dulu sampai ya. Dari hasil itu kita dapati ada pengendara yang mulanya melawan arus kembali ke jalurnya. Tenang kali tang mriku. Napa jenengan kali tang mriku? Lah iku ono larangane mriku, nggih. Tenang ta. Napa? Iki penting sakit. Lah, kok sampean kecelakaan rumah sakit juga lah. Iya. Tak nasi nyebrang kok, ya. Oke, punggulannya mana bu? Nggak boleh, nggih. Namun bisa dilihat banyak juga yang tidak mengikuti himbauan itu dianggap hal yang biasa, bukan Pak Polisi yang menegur. Oke, betulan yang sampai gini. Apa bentuk dua? Apa? Apa? Ada bulan, tapi keselamatan itu sama noa. Aku kan tidak mencoba, apa? Tidak boleh, lewat sini. Pak, betul nangsa, ini kok melintang ya. Oh, mereka guna kecelakaan ini, orek, amalnya berada di seluruh ya. Apa, Pak? Oke, ini kalau Pak, betul nangsa, ini kok. Oke, tapi alurnya mereka. Ya, oh, lihat mereka, melintang. Create barista-style recipes with the new Grand Latissima. At the touch of a button, create your favorite coffee and milk recipes. Nespresso, what else? Nang mriko. Napa kok nang mriki? Amen, kene kecelakaan opo? Ya. Kesusu nang opo? Ya, Pak. Garam opo? Yo ren, apa yo coba ngene. Kita yang sudah milih kita. Ya, nopo? Ya, sana nopo? Ya, jangan diulangi lagi ya. Maksudnya banyak berapa lagi kan kata ketemu para pengendara yang tidak menggubris kita hentikan, kita tanyakan alasan yang bersangkutan tetap masih melakukan pelanggaran melawan arus. Mau mana? Keluar jaringan di Sidoarjo. Oh gitu. Berarti siapa sudah tahu rambu-rambu di sana? Tapi diselesaikan tanyakan saya fokus sama bawa ini. Sudah berapa kali lepas ini? 2 kali. Nah dari kanan ke sini 2 kali. Saya lewat sana. Saya lepas sana ya. Oh, buru. Oh, karena buru tadi lagi potong gini ya. Tapi saya sudah tahu ya ada rambu-rambunya di sana. Ada nggak? Ada di situ ya itu. Dan lihat nggak itu besarnya? Ada di kanan. Tadi ada orang itu nggak masyarakat. Nggak ada orang masyarakat itu ingetin Pak jangan lewat itu Pak. Iya pakai primat itu ya. Itu masyarakat itu ingatkan aja sama masyarakat. Dulu kompak gitu ya langsung. Ada anak tadi mau bantu itu balik ada orang mau begini jadi itu. Oh itu berarti ya. Tapi kan banyak tadi ikut gitu. Tapi itu yang melanggar juga ya. Sebenarnya tidak boleh ya. Kapan harus ke kanan mengarah ke Surabaya. Ada putarnya di jalan baru. Ya dan tempat ini Pak, bukan jalurnya nanti membahayakan Surabaya dan membahayakan yang masyarakat lainnya kan.
sedikit benar ya, tapi nggak tahu kan di sebenarnya. Tapi saat ini bapak tetap ada ya, udah mungkin nggak sampai sini baru diingetin. Oh, sedikit baru diingetin. Orangnya udah begini. Ya pasang di situ sudah sangat jelas. Saya kira itu alasan klasik daripada pengendara itu sendiri. Kita mencoba dengan cara lain, anggota kita tetap pakai preman, tapi bukan sebagai pejalan kaki, tapi adalah pengendara sepeda motor. Kita dapati orang pengendara ojol, walaupun ketika kita berhentikan masih tetap melawan arus. Yang bersangkutan ditanya kenapa melawan arus, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Karena pura-pura jalan nggak boleh ya, tapi udah kebiasaan tiap hari ya diikuti terus. Ya banyak teman-teman juga. Oh gitu, berarti ngikuti teman-teman gitu ya. Jadi sampai mengikuti teman karena temannya begitu aja gitu ya. Oke. Itu ada yang ingat dari masyarakat ini? Kali ini ada yang ingat nggak? Kenapa? Ada yang ingat nggak masyarakat muslim? Ada waktu itu naik motor tadi nggak ada ingat? Oh taksi baru. Mau diingatkan baru aja. Memang nggak boleh lewat kan sudah ada berapa. Karena sampai sudah kebiasaan, makanya ya biasa saja biasa gitu. Karena lain kali itu sudah ada lampunya, jangan melawan arus. Membahayakan diri bapak dan orang lain yang sudah benar. Gitu ya. Karena bapak sudah melanggar. Bukan, memang harusnya ditilang karena memang melanggar. Ya. Dari dulu saya tahu. Nggak tahu kalau anggota. Saya pikir warga biasa. Warga biasa berarti dia udah ngasih tahu belum kalau jangan lewat sini? Saya nggak lihat dia. Karena banyak sekali kadang-kadang mereka mau mukul. Pukul gimana tuh? Ya kita nggak boleh kan mau mukul. Tidak memberikan penjelasan kenapa nggak boleh. Tapi nenek dulu itu merasa dia orang sama-sama pengguna jalan seperti sampean merasa yang lain itu benar, bapak yang salah. Dengan berhati, ya aturan harus kita tegakkan, berupa tilang tetap akan kami berikan. Sehingga harapannya beliaunya nanti ataupun pengendara yang masih suka melawan arus tidak mengulangi lagi. Jangan sekarang saya cuma aduh, berkali-kali ada mas ya, sering masih itu ya, barusan ini tadi. Jadi di rumahnya di mana? Kedaeng. Rumahnya di Kedaeng. Ya, biasanya nggak ada polisinya gitu. Iya, Pak. Dan nggak tahu kayak kena diam-diam itu tidak ada apa Pak. Kalau beliau. Tapi biasanya nggak pernah lewat sini karena enggak, biasa langsung tol karena bulan. Nah ini tadi kalau tak enak saya tak minta tujuan ke BPJS ini. tadi kan tidak diingatkan sama masyarakat itu yang pakai sepeda motor. Saya mau putar balik tapi saya dinilai kayak. Bapak itu kan sudah besar. Iya, saya tahu. Ya saya mana aku tak putar balik sih. Kenapa juga sampai sini nggak putar balik? Enggak, saya ngikut gini diingatkan. Ya mas, aku tak putar balik. Kok niku? Sesuai kan yang gua balik. Ya mas sudah tersebut ya itu mau. Ya masalahnya aku itu udah putar kan. Dari masyarakat yang lain bahwa yang dia lakukan itu adalah sangat membahayakan orang lain. Ternyata tidak disonten mbak, biasanya ada teman ke Bati Rahmat. biasanya kabur. Ya tolong nanti diperhatikan lagi, kita tidak ada suara-suaranya. Tapi tetap diarahkan sama orang pengendara motor sama-sama ya. Kenapa masih dengan masih melawan arus saja? Mas, kenapa tadi masih ngelanggar mas? Iya. Kan udah diingetin. Kenapa? Kenapa? Gak apa mas. Buru-buru Kemana? jemput istri. Ini di mana emang? Kerja. Orang saya kan udah pulang. Iya. Ya jangan jalan-jalan juga kan itu
karena itu demi terwujudnya Kamtipmas Carwantas yang ada di bawah layang Waru. Sebenarnya yang di pojok itu jaga polisi, harus ngasih tahu, nggak disuruh ke sana semua. Kalau nggak dijaga polisi tetap aja lewat sini. Iya, biarpun dikasih apa patung lalu lintas, percuma. Iya. Pernah sering, iya. Sering. Apa? Tetap. Kenapa? Soalnya putar sana jauh, Mbak. Kalau sini kan dekat. Sebenarnya kalau apa ini pengendara itu harus Tadi barusan merupakan contoh polisi yang menyamar. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana perbedaannya kalau misalnya yang menegur itu atau yang mengatur itu polisi dengan yang memberitahunya orang biasa. Perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya yang menegur atau yang mengingatkan ada polisi, pasti dilaksanakan, dituruti. Tapi kalau misalnya orang biasa seperti digubris, nah itu sebenarnya merupakan satu tindakan yang tidak baik. Tidak ada kesadaran hukumnya, tidak ada kesadaran dari masyarakatnya. Harus polisi yang menegur, jika orang lain tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hal tersebut, mengapa hal tersebut terjadi, mengapa bisa demikian. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita saksikan iklan lagi yang akan lewat berikut ini. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, jumpa lagi Bapak di sini. Setelah tadi kita lakukan di PJTI belajar online nggak masalah, yuk kita lanjutkan kembali ya. Ya, jadi seperti yang sudah disebutkan barusan, bahwasanya ketaatan itu merupakan sikap patuh terhadap aturan yang berlaku, di mana kepatuhan itu harusnya muncul sebagai tanggung jawab dari setiap warga negara. Jadi nggak harus selalu diingatkan. Bukannya disebabkan oleh adanya sanksi atau adanya polisi, ya, seperti yang di video barusan. Jadi walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada sanksinya, ketaatan itu sesungguhnya harusnya bisa diwujudkan, sudah tertanam dalam diri masing-masing. Karena ketaatan itu merupakan suatu bentuk sikap patuh pada aturan. Nah, dimanapun kita berada, tentunya kita harus selalu mentaati norma, khususnya norma hukum dan juga norma-norma lainnya. Sikap patuh kita terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan dari masyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan lahir karena keadaan terpaksa atau takut ada sanksi atau segala macam, tapi haruslah didasari kesadaran dari kita sendiri. Nah, kepatuhan ini harus muncul dari dorongan atau tanggung jawab
kalian sebagai warga negara yang baik atau good citizenship. Sikap patuh akan muncul jikalau dalam diri sendiri sudah ada kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Tadi kan bisa dilihat itu kurang ada kesadarannya. Kalau kalian lihat di video barusan, kalau misalnya ada polisi mereka patuh, kalau misalnya nggak ada mereka nggak patuh. Kan kesadarannya belum muncul, mereka patuh kalau ada polisi, kalau nggak ada polisi ya mereka nggak patuh. Kurang baik ya kalau seperti itu, karena kepatuhan itu sejatinya harus muncul dalam diri sendiri. Oke, sebentar Bapak akan tampilkan PPT-nya kembali. Oke. Oke, tes. Oke, diulang ya. Jadi, kalian dalam ketaatan itu harus memiliki sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi. Kalau misalnya kalian patuh kalau ada sanksinya, itu belum ada dari diri kalian, sikap patuhnya itu. Nah, dimanapun kalian berada, kalian harus mentaati norma-norma yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum.
kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Sikap patuh akan muncul jika adanya kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma yang berlaku. Nah, ini munculnya kesadaran itu dapat dibentuk. Kalian harus membentuk budaya-budaya berikut ini. Contohnya budaya malu. Budaya malu itu harus kalian miliki. Misalnya malu melanggar aturan. Terus kalian juga harus memiliki budaya tertib. Misalnya tertib berlalu lintas, antri yang tertib. Budaya bersih juga kalian harus punya. Di mana budaya bersih itu contohnya berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih di video bagaimana sih masyarakat itu bisa melanggar hukum. Apa saja yang menyebabkan masyarakat itu melanggar hukum atau melanggar norma. Ternyata ada dua nih faktor yang menyebabkan masyarakat melanggar hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat. Yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi itu berkaitan dengan sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku lintas atau berlaku taat hukum. Yang kedua faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, di mana kehidupan pengaruh lingkungan di kehidupan maupun di keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung untuk pembentukan perilaku patuh. Contohnya tadi si bapak-bapak yang di video. Bapak-bapak itu mengaku sudah terbiasa lewat situ sehingga lingkungannya sudah membentuk masyarakat atau bapak-bapak itu menjadi tidak patuh. Percuma mau dipasangin plang, dilarang lewat, dikasih plang, dilarang melintas sini atau rambu-rambu lain, tidak patuh karena sudah terbiasa lingkungannya membentuk. Polisi datang ke situ, kalau ada polisi ditaati, kalau tidak ada polisi ya biasa aja. Karena apa? Pribadinya tidak membentuk juga perilaku tersebut, ditambah lingkungan juga menjadi satu faktor. Itu contohnya, sehingga kalau telah sudah terjadinya suatu pelanggaran yang terus-menerus di wilayah tersebut gitu. Berikutnya, dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama disebutnya konsensus. Ingat ya, konsensus, kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini baik bisa melalui musyawarah maupun pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak dialami di kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan di sekolah, seperti di organisasi ataupun di negara. Nah, norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan itu harus diketahui oleh anggota masyarakat. Habis diketahui, tentunya melalui pemberitaan di media-media sosial atau media-media massa, penyuluhan atau penyebaran informasi. Habis diketahui, peraturan itu harus diakui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Selanjutnya, aturan yang dihargai oleh masyarakat, suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah untuk ditaati. Jadi pertama-tama aturan itu untuk dapat diterima harus adanya suatu proses sosialisasi. Setelah sosialisasi baik melalui media massa maupun media sosial dan juga selebaran-selebaran lainnya, tentunya tujuannya penyebaran informasi harus diakui aturan itu oleh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan terikat akan aturan tersebut. Selanjutnya setelah diterima, masyarakat, aturan tersebut akan mulai diterapkan dan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Gitu. Oke, untuk tugasnya ini, tugas minggu ini persiapan untuk PAS. Mungkin 2 minggu lagi ya, seminggu 2 minggu lagi PAS tanggal awal Desember. Tugasnya ini dikerjakan dengan baik 4 soal. Yang pertama, jelaskan arti ketaatan. Nomor 2, dari manakah harus muncul ketaatan seseorang itu. Nomor 3, sebutkan 3 sikap dan budaya malu agar taat pada aturan. Yang nomor 4, jelaskan 2 faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Ya.
Jelaskan 2 faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan terhadap aturan. Mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan, ya, ini kebolak. Jelaskan 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan. Ya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan itu apa saja? 2 faktor disebutkan, ya. Oke, tugasnya dicatat. Mungkin sekian materi kita minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak sampaikan terima kasih. Persiapkan PAS-nya buat ke depan supaya dapat nilai yang maksimal. Mudah-mudahan kalian semua bisa naik kelas 8, dapat nilai yang baik. Dan juga tentunya PAS-nya mudah-mudahan dikerjakan dengan jujur. Ingat, lebih baik nilainya kecil tapi jujur daripada nyontek. Oke, kita kembali lagi minggu depan. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan, ya. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung PAS. Kita kembali lagi di PJJ SMP YPI, belajar online nggak masalah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran